Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bikamilis syari'ati wa khalisiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil imami wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz. Yang saya hormati pimpinan Arif Al-Fatih TV dan PP Kobong Arif Al-Fatih. Santri-santri yang saya hormati, pada malam hari ini kita patut bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa membuka pengajian tafsir Yasin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Santri-santri yang saya hormati, seperti biasa pengajian kita kali ini membahas tentang tafsir Yasin. Nanti caranya seperti biasa pengajian mufradat satu persatu ya. Kalian nanti dicatat setiap kalimat artinya, dicatat, domir-domirnya juga dicatat. Sebelum kita melanjutkan pengajian, terlebih dahulu kita kirim Fatihah pada Rasulullah, sahabat Rasulullah, para dzurriyyah Rasulullah, para habaib, para ulama. Mudah-mudahan atas Fatihah ini kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram, ila ruhi syekhina wa murabbi qulubina al-masyayikh sampai usulihim wa furu'ihim wa ahli baitihim ila ruhi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tafsir surat Yasin. Awal tafsir surat Yasin lisyaikhi, masih muqaddimah, masih ini masih apa namanya? Ini ya, saya jelaskan dulu. Tafsir surat Yasin lisyaikhi Hamamizadah, disusun ditafsiri oleh Syekh Imam Hamamizadah pada tahun 1332 Hijriah. Jadi sampai sekarang itu sudah 100 tahun lebih tafsir Yasin disusun oleh Syekh Hamamizadah, ulama Al-Azhar. Wa biha mishihi, dan pada pinggirnya tafsir mala buddha, sesuatu yang pasti, minhu, dari tafsir Yasin. Di surat Yasin, bagi surat Yasin, man qaraat, bagi orang yang membaca, wa arif, dan nyorop-nyoropnya tafsir, wa tafasirun, dan tafsir-tafsirnya, wa habarun tarihiyatin, dan kabar yang mengandung tarikh. Laha, bagi tafsir Yasin, ta'alluqun, ada berkaitan, biha, dengan hamisnya, majmu'atun, yang mengumpulkan, min ahasinit tafasiri, dari tafsir-tafsir yang bagus, al-masyhurati, yang masyhur. Nah, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil Hakim. Yasin wallahu a'lamu bimuradih. Wal Qur'anu demi Al-Qur'an al-Hakimi yang bijak. Innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh di antara orang yang diutus. Hadhihi surati, inilah surat makiyatun, surat makiyah, disebut surat makiyah. Wa sababu nuzuliha annal kuffar, dan sebab-sebab turunnya surat Yasin, annal kuffar, sesungguhnya orang kafir, qalu, berkata orang kafir, anna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad, laisa, tidak nabiyun, seorang nabi, wala mursalun, dan bukan seorang yang diutus. Bal huwa, bahkan Muhammad, yatimu Abi Thalibin, anak yatimnya Abi Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan tidak pernah menuju kepada maktab pendidikan. Wa ma ta'allama ilman, dan tidak pernah belajar ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Ini masih membahas kata-katanya orang kafir. Fakaifa yasiru, bagaimana ia jadi nabiyan, seorang nabi. Fakanal kuffaru, maka ada orang kafir, musrina, senantiasa mengingkari, senantiasa menjadikan fi ingkarihim, di dalam ingkarnya orang kafir. Faraddallahu, maka kemudian Allah menolak qaulal kafiri, perkataannya orang kafir. Wa anzala hadis surata, dan Allah menurunkan surat ini. Wa syahida, dan bersaksi, bidzatihi, dengan zatnya Allah al-jalili, yang agung, ala risalatihi, atas risalahnya Muhammad, wa nubuwatihi, dan kenabiannya Muhammad. Faqala, maka berkata Allah, ya Muhammad, anna angkarul kuffari, sesungguhnya ingkarnya orang kafir, risalataka, kepada risalah kenabian engkau, fala tahtam, maka jangan bersedih, bidzalika, dengan penolakan al-kuffar. Anna, sesungguhnya aku, kata Allah, asyhadu, bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, termasuk orang yang diutus. Falamma kanat, maka ketika ada hadis surati, inilah surat, dalatan, menjadi petunjuk, wa syahidatan, dan menjadi saksi, ala risalatihi, atas risalahnya Rasulullah Muhammad, fala jara, maka jangan merasa sedih, annaha, sesungguhnya syahadah surat, annaha, sesungguhnya surat Yasin, surat menjadi qalbal Qur'ani, hatinya Al-Qur'an. Kama qala, sebagaimana bersabda alaihi salatu wassalam, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani, dan hatinya Al-Qur'an, Yasin, surat Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marratin, barang siapa yang membaca surat Yasin, maka ia dicatat oleh Allah dengan membaca surat Al-Quran 10 kali.
Wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna Allah ta'ala qara'a surata Yasin wa Taha qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi alfi amin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membaca surat Yasin dan surat Taha sebelum menciptakan, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi alfi amin, dengan jeda 100 tahun. Falamma sami'atul malaikatu, maka ketika para malaikat mendengar, qalu, para malaikat berkata, tuba, sungguh sangat berbahagia, li ummati Muhammadin, bagi umat Muhammad, li ummati Muhammadin, bagi umat Muhammad, nazala, turun alaihim, atas mereka umat Muhammad, hatanis suratani, inilah 2 surat, watuba, dan berbahagia, liman tahmala, liman, bagi orang, tahmala, yang hafal, yang hafal, bihima, dengan surat Yasin dan surat Toha. Watuba, dan sungguh sangat beruntung, li alsinatin, bagi mulutnya umat Muhammad, tatakallama, yang senantiasa berbicara, membaca atau berbicara, bihima, dengan surat Yasin dan surat Toha. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una syai'an minal Qur'an, la yaqra'una, tidak membaca ahli surga, syai'an, pada sesuatu, minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, illa Toha wa Yasin, kecuali surat Toha dan surat Yasin, wa suratir Rahmani, dan surat Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, ayyuma muslimin wa muslimatin, di mana saja seorang muslim dan seorang muslimah, quri'a indahuma, dibacakan di sisinya, surat Yasin, dengan surat Yasin, wahuma, dan ia keduanya, wahuma, bagi muslim dan muslimah, fi sakaratil mauti, di dalam saat sakaratil maut. Nazala, maka temurun alaihima, atas muslim dan muslimah yang sedang sakaratil maut, bi'adadi kulli harfin, dengan hitungan tiap-tiap huruf, asyarati amlakin, 10 malaikat. Yaqumuna, ia berkeliling, berdiri, baina aidihima, di antara sisinya muslim dan muslimah, di sisinya muslim dan muslimah, sufufan, dengan berbaris, yusalluna, senantiasa membacakan salawat, alaihima, atas muslim dan muslimah, wa yastaghfiruna, dan senantiasa meminta ampunan, lahuma, bagi muslim dan muslimat, wa yashhaduna, dan menyaksikan, waslahuma, pada pemandian muslimin dan muslimat, ketika dimandikan seorang muslim dan muslimat, maka malaikat menyaksikan apabila ketika sakaratul mautnya itu dibacakan surat Yasin dan surat Toha. Wa yattabi'una janazatihima, dan senantiasa malaikat mengiringi jenazahnya kedua muslimin dan muslimat sampai di kuburannya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
aktsaru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isun katsiratun. Hendaklah memperbanyak membaca surat Yasin dan surat Thaha. Fa inna fiha khasa'isun katsiratun. Maka sesungguhnya di dalam surat Yasin dan surat Thaha banyak faedah, banyak khasa'isnya. Hatta qila, sehingga dikatakan fi syarhi hadzal hadis, di dalam syarahnya ini hadis, innal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha, tatkala membaca surat Yasin, bihuduril qalbi, dengan hadirnya hati, asba'ahu Allahu, maka Allah akan mengenyangkan ia min fadlihi, dari anugerahnya surat Yasin. Wa in qara'aha, dan jika dibacakan surat Yasin, al-khaifu, bagi orang yang takut, azhaballahu husnahu, maka Allah akan menghilangkan rasa takutnya. Wa khawfahu wa azhabahu Allah Ta'ala, maka Allah akan menghilangkan husnahu, susahnya seseorang yang membaca Yasin, wa khawfahu, dan rasa takutnya orang yang membaca Yasin. Wa in qara'ahal faqiru, jika seandainya dibacakan surat Yasin al-faqiru. Wa in qara'a, dan jika membaca surat Yasin al-faqiru, bagi orang yang merasa kekurangan, khalasa, maka akan diselamatkan, min dainihi. Wa in qara'ahal faqiru, nah fakir ini maknanya orang yang punya hutang nih. Soalnya natijatul kalamnya min dainihi. Wa in qara'a, dan jika jika membaca surat Yasin al-faqir, orang yang punya hutang, khalasa, maka dibebaskan seorang yang hutang, min dainihi, dari hutangnya orang yang membaca. Wa idza qara'aha dzul hajati, wa idza qara'aha, dan tatkala membaca surat Yasin, dzul hajati, bagi orang yang punya hajat, qadallahu ta'ala, maka Allah akan mendatangkan hajatahu, hajatnya seseorang yang membaca surat Yasin. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, fis subhi, di dalam waktu subuh, bukan di salat subuh ya, bukan, ini harus dibedakan. Fis subhi, pada waktu subuh, di dalam waktu subuh, yakunu, maka ada seseorang, fi amanillahi ta'ala, di dalam lindungan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai waktu sore. Wa fi ayyi baladin, dan di dalam mana saja kampung, idza tuliyat, tatkala dibacakan, au fusirat, atau dijelaskan surat Yasin, rafa'allahu ta'ala, maka ia akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, anhum, dari orang muslim, al-bala'u, sebuah bala, wal qahtu, dan paceklik, wal ghala'u, dan larang makanan, wat ta'un, dan penyakit ta'un, wal waba, dan penyakit kolera, wabah, wal maradu, dan penyakit badan panas, bi hurmatiha, dengan hormatnya, dengan rahasianya surat Yasin. Wa man qara'aha, dan bagi orang yang membaca fil laili, di dalam tengah malam, yakunu, ada seseorang, ahlahu, menjadi ahli, yakunu, maka ada amanillahi ta'ala, di dalam lindungan Allah Ta'ala.
ila subhi sampai waktu subuh. Wa idza quri'at, ini panjang amat nih penjelasan. Wa idza quri'at, dan tatkala dibacakan surat Yasin alal mayyiti, atas mayit, khuffifat, maka diringankan anhu atas mayit azabal qabri, siksa kubur. In kana, jika ada min ahlil azabi, dari orang yang ahli dosa. Wa illa, kalau tidak min ahlil azab, fatakunu, maka ada seseorang fi ruhihi, di dalam kenikmatannya seseorang, warohatahu, dan nikmat kuburnya seseorang, siyadatan, untuk tambahan, li annal qabro, karena sesungguhnya ahli kubur, raudhatun, bagian hidup, min riyadil jinan, dari taman atau kebun atau halaman dunia surga. Au hufratin, atau dunia siksa, min hufarin niron, dari siksa-siksa api neraka. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, wallahu a'lam bimuradih. Wal Qur'anu, demi Qur'an, al-hakimi, yang bijak, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, sungguh di antara orang-orang, bagian orang yang diutus. Hadhihi surati, ini surat, makiyatun, turun di Makkah. Wasababu nuzuliha annal kuffara qalu inna Muhammadan laisa nabiyyun wala mursal. Sebab turunnya Al-Qur'an ini, ada perkataan orang-orang kafir mengatakan anna Muhammadan laisa nabiyyun wala mursalun, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi dan bukan juga seorang yang diutus. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, bahkan Muhammad anak yatimnya Abi Thalib. Wa ma dhahaba, dan tidak pernah berjalan menuju ilal maktabi, kepada salah satu pendidikan, ilal maktabi, pada tempat pendidikan. Wa ma ta'allamul ilma, dan tidak pernah belajar ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Fakaifa yasiru nabiyan, bagaimana Muhammad menjadi nabi? Untuk bahasanya, perkataan orang-orang kafir. Fakanal kufaro, maka ada orang kafir, musrina, menjadi ketetapan, menjadi keyakinan, fi ingkarihim, di dalam ingkarnya orang-orang kafir. Faraddallahu ta'ala qaulal kuffari, maka Allah menolak atas perkataan orang kafir. Wa anzala, dan menurunkan Allah surata suhadi surata, inilah surat, yaitu surat Yasin. Wa syahida, dan Allah bersaksi, bidzatihi, dengan zatnya Allah, al-jalili, yang maha agung, ala risalatihi, atas risalahnya Muhammad, wa nubuwatihi, dan atas kenabiannya Muhammad. Faqala, maka berfirman Allah, ya Muhammad, anna angkaral kuffari, sesungguhnya ingkarnya orang-orang kafir, risalataka, atas risalah engkau, fala takhtam, maka jangan bersedih, bidzalika, dengan penolakan orang kafir. Anna, sesungguhnya aku, kata Allah, asyhadu, bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, termasuk orang-orang yang diutus. Falamma kanas, maka ketika ada hadis surati, ini surat, dalatun, menjadi bukti,
menjadi dalil wa syahidatun, dan menjadi persaksian ala risalatihi, atas risalahnya Muhammad. Fala jaroma, maka jangan bersedih, annaha, sesungguhnya, annaha, fala jaroma, maka jangan bersedih, annaha, sesungguhnya surat Yasin, sorot jadi surat Yasin qalbal Qur'ani, hatinya Al-Qur'an. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani surat Yasin. Nah, saya jelaskan. Surat Yasin ini pertama turun. Sebab-sebab turunnya surat Yasin ini, ada seorang kafir, orang-orang kafir mengatakan pada saat itu di Makkah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, orang-orang kafir mengatakan bahwa sesungguhnya tidak mungkin Muhammad itu menjadi nabi atau menjadi seorang rasul. Kenapa demikian? Kata orang kafir, wong Muhammad itu hanya anak yatim dari Abu Thalib. Bagaimana ia jadi nabi wong dia tidak pernah datang ke tempat pendidikan, ilal maktab, wa ma ta'allamul ilma, dan mereka tidak pernah mendatangi sebuah lembaga ilmu, tidak pernah belajar ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Bagaimana ia jadi nabi gitu. Nah, kemudian dengan perkataan orang-orang kafir seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yasin sebagai penegasan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah bagian dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya Yasin. Nah, nanti ditafsiri, ada ulama yang menafsiri Yasin itu, ya Muhammad, Allah bersumpah, ya Muhammad, sesungguhnya Al-Quran yang bijak ini bersaksi bahwa engkau adalah termasuk orang yang diutus. Ini sebagai penegasan untuk orang-orang kafir. Nah, ketika ayat ini turun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Muhammad melalui Jibril, ya Muhammad, annal kuffara, anna angkara kuffara risalataka la takhtam bidzalik. Sesungguhnya penolakan orang-orang kafir terhadap risalah engkau Muhammad, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah ayat surat Yasin ini turun sebagai bukti dan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala atas risalahnya Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepastian sesungguhnya ayat ini turun untuk menegaskan engkau Muhammad, dan ayat ini sebagai penguat, sebagai hatinya Al-Quranul Karim. Gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah ayat ini turun, barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membaca surat Yasin dan surat Toha sebelum bumi dan langit diciptakan dengan jedah waktu 1000 tahun di al-fay'am. Ini hadis Rasulullah nih. Terlepas hadis ini sahih atau tidak, yang jelas kita tidak membahas tentang hadis. Dan orang yang menyusun tafsir Yasin ini orang yang tahu hadis, ulama besar, Syekhul Azhar, paham dengan hadis, paham dengan mustalahatul hadis.
ketika seorang mufassir itu memasukkan hadis, maka paling tidak hadis itu bisa dipakai untuk fadhailul amal, untuk menggerakkan kita terhadap amal. Maka boleh. Jadi ketika ada hadis di dalam tafsir, ulama mengutip, maka ulama itu sudah tahu bahwa ini hadis boleh dipakai. Ada memang di dalam tafsir-tafsir ada hadis-hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat itu hadis yang dikutip oleh mufassir dari cerita sejarah-sejarah para pendahulunya, tetapi tidak pernah diceritakan oleh Rasulullah. Seperti di dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan banyak di sana mengutip hadis-hadis Israiliyat. Artinya hadis Israiliyat itu hadis yang menjelaskan tentang Bani Israel zaman dahulu kala. Itu disebut Israiliyat. Ada memang sebagian hadis Israiliyat itu diceritakan oleh Rasulullah. Ada sebagian yang tidak. Lanjut, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika mendengar kalimat surat Yasin ini turun dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membaca surat Yasin dan surat Thaha sebelum diciptakannya bumi dan langit dengan jeda 1000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatanis suratani. Ketika surat Yasin ini turun, kemudian malaikat mendengar, waduh bahagia sekali nih. Sehingga malaikat berkata, tuba li ummati Muhammadin nazala alaihim hatanis suratani. Sungguh sangat berbahagia sekali bagi umat Muhammad karena diturunkan 2 surat, yaitu surat Yasin dan surat Thaha, yang sebelum Nabi Muhammad diutus tidak ada nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad diutus tidak pernah diturunkan surat Yasin dan surat Thaha. Maka kata malaikat, sungguh sangat beruntung sekali bagi umat Muhammad. Barang siapa yang membawa, artinya membaca surat Yasin dan surat Thaha, dan senantiasa lisannya dibasahi dengan surat Yasin dan surat Thaha, maka ia termasuk orang-orang yang dicintai, dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an. Sesungguhnya ahli surga itu tidak pernah membaca Al-Quran kecuali surat Thaha dan surat Yasin. Nah, ini saking hebatnya surat Yasin dan surat Thaha. Makanya wajar surat Yasin itu dibacakan di mana-mana, ya. Karena dasarnya ini. Jadi tidak hanya saja di dalam ittikhadul wasaili ilal maqasidi, di dalam kitab yang disebut membuat wasilah pelantaraan sesuai dengan tujuan, sesuai dengan maqasidnya. Apa maqasidnya? Kalau kita itu tujuannya ingin keberkahan, maka jangan surat Yasin. Sekalipun surat Yasin itu tujuannya memang kaifiatnya ada di situ. Yang paling bagus ya seluruh Al-Quran. Itu ittikhadul wasaili, karya seorang ulama besar Sayyid Muhammad Al-Maliki menjelaskan bahwa sesungguhnya membuat wasilah itu sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jangan selamatan rumah, Yasin, ya kan,
namain anak Yasin, baca Yasin tahlil, Yasin tahlil, Yasin tahlil, ya kan? Itu pindah rumah Yasin tahlil. Sebenarnya tidak salah sesuai dengan hadis ini, tetapi tidak sesuai dengan maqasidnya. Kalau maqasidnya pindah rumah itu apa? Rumah itu ingin berkah, ya kan? Ingin rumah tangganya tentram. Berarti yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya turun? Maka bacalah Al-Qur'an. Apa dasarnya? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmah. Al-Qur'an diturunkan apabila dibacakan maka akan mendatangkan obat dan rahmat. Nah, karena kita di dalam rumah tangga itu butuh keberkahan, butuh ketenangan, maka bacalah Al-Qur'an. Bagaimana Pak kalau umpamanya selamatan anak? Ya kan? Selapanan. Kalau di Cirebon itu tasmiyatul asma namanya, ya, memberikan nama kepada anak dengan membaca sejarah Nabi. Kenapa? Karena sejarah Nabi yang paling, sejarah di dunia ini yang paling afdol itu adalah sejarah Nabi. Itu. Kenapa dibacakan sejarah? Karena anak ketika lahir itu akan menghadapi sejarah dirinya. Ya kan kalian nih, santri. Saat ini masih muda, nanti suatu saat akan menghadapi kehidupan yang kelak menjadi sejarah kehidupan itu. Maka untuk supaya kita itu tangguh menghadapi kehidupan dunia ini, maka dibacakanlah sejarah gitu kan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi sejarah hidup anak nih, lahir, diberi nama. Bagaimana caranya supaya anak ini bisa tangguh menghadapi apabila nanti di kemudian hari ia dewasa akan menghadapi berbagai macam perjalanan hidup kan. Maka dibacakanlah perjalanan hidup seorang yang luar biasa, seorang nabi, seorang rasul di dalam sejarah itu, agar supaya anak ini bisa mendengar. Anak kecil itu sensitif pendengarannya. Kenapa Rasulullah itu ketika anak baru lahir, pertama kali anak lahir yang diazani oleh Rasulullah itu adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan itu menjadi sunnah ketika anak lahir, sunnah diazani dan diiqomati. Tujuannya apa? Tujuannya ketika dia lahir di dunia, pertama kali yang didengar adalah kalimat Allah, kalimat azan. Begitu diberi nama, dikaitkan dengan sejarah yang luar biasa, maka dibacakanlah Maulidut Tiba, ya kan? Kemudian ada lagi kalau di Cirebon itu Al-Barzanji, Simtud Duror. Karena Simtud Duror itu sejarah, mengungkap sejarah-sejarah bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Supaya apa? Tafaulan ila hadratir Rasul, menjadi wasilah siapa tahu anak ini kelak lahir menjadi orang yang besar sebagaimana besarnya dikenal sebagaimana dikenalnya Rasulullah SAW. Jadi itu dibacakan. Ya Pak, anak saya dibacakan dulu waktu kecil. Oh, nyatanya ketika besar bandelnya luar biasa, ya kan? Nah, bukan salah sejarahnya, ya kan? Bukan salah sejarahnya, jangan disalahkan sejarahnya, jangan disalahkan orang yang membaca. Salahkan kita mendidiknya, ya kan? Oh, kita sudah susah payah katanya bikin besek 1000 besek, ya kan? 1000 besek. Nah, dibagi-bagikan. Ketika 7 hari rambut dipotong ditimbang dengan emas, ya kan? Oh, berapa gram nih? Nah, itu sunnah. Potong rambut, ya kan? Rasulullah itu ketika Sayyidina Husain 7 hari dipotong rambutnya, kemudian ditimbang dengan emas. Berat
timbangannya. Kemudian sekarang itu di zaman sekarang sunnah itu potong rambutnya ditimbang dengan emas, ada berapa gram nih rambutnya, dicocokkan tuh. Nah, gitu. Kemudian emasnya dijual, disedekahkan kepada fuqara dan masakin. Dibacakanlah sejarah Rasulullah. Itu. Nah, itu disesuaikan ilal maqasid namanya, disesuaikan dengan tujuannya. Jangan namain anak, lagi tahlil. Ya kan? Ada nggak? Ada. Kalau di sana tuh nggak seperti itu. Hanya mungkin di sini. Ya sebenarnya nggak salah, nggak salah. Karena tafaulan ngambil berkah dari surat Yasin ya nggak apa-apa. Cuma tidak sesuai dengan maqasidul ittiqadul wasaili ilal maqasid. Tidak cocok dengan tujuan yang kita maksud. Lanjut, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma muslimun wa muslimatun quri'a indahuma suratu yasin wa huma fi syakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyarati amlakin. Barang siapa seorang muslim dan muslimah ketika sakaratil maut ya, lagi najah tuh ya, sakaratil maut, kemudian dibacakan Yasin, jangan diemin aja, yang lain tuh baca Yasin. Nah, apabila dibacakan Yasin ketika sakaratil maut, maka setiap huruf yang dibacakan itu akan mendatangkan 10 malaikat yang mengelilingi, yaqumuna bainahuma sufufan, yang mengelilingi dan berbaris-baris senantiasa membacakan sholawat untuk orang muslim dan muslimah itu, dan senantiasa meminta ampunan malaikat tersebut kepada muslim atau muslimah tersebut. Dan mereka yang dibacakan Yasin ketika sakaratil maut itu, malaikat akan menyaksikan ketika dimandikan. Malaikat menyaksikan, memandikan, bahkan dalam satu riwayat malaikat ikut memandikan, menyirami. Kalau nanti yang memandikan orang tersebut salah, malaikatlah yang memandikan. Sekalipun tidak tahu kita, ya kan? Dan itu urusan alam ghaib, urusan ghaib. Tetapi ini Rasulullah yang berbicara, Rasulullah yang menceritakan. Mau tidak mau, kita tidak boleh masuk ke logika ketika Rasulullah itu bersabda. Gitu. Ada yang masuk logika, ada yang tidak masuk logika. Gitu. Kemudian senantiasa malaikat itu akan mengikuti jenazahnya sampai ia ditempatkan di alam kuburnya. Itu malaikat terus. Dan ini sangat luar biasa bagi seorang muslim dan muslim. Tetapi di sini jarang. Ya. Di mana-mana jarang. Lagi sakaratil maut, ya udah biarin aja, sakaratil maut juga mati. Ya, juga mati. Kan banyak sekali. Wah, kan sakaratil maut harusnya dibaca Yasin, ngundang saya. Pak Ustadz itu lagi sakaratil maut. Iya, sakaratil maut bisa jawab sama saya. Gitu. Emang saya bisa menghentikan sakaratil maut apa? Kan nggak bisa, ya. Nah, ya, yang penting ya sudah, saudara-saudaranya atau tetangga-tetangganya kumpul yuk baca Yasin. Saudara-saudara. Gitu. Ya, lanjut. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsaru qira'ata hadhihi surati, fa inna fiha khasa'isun katsiratun." Rasulullah bersabda, perbanyaklah membaca surat Yasin, karena surat Yasin itu mengandung faedah yang banyak. Mengandung faedah yang banyak. Sebagaimana
dijelaskan di dalam tafsir-tafsir hadis yang lain yang berkaitan dengan surat Yasin. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menjelaskan barang siapa yang di pagi hari membaca Yasin, maka ia sampai sore hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dicatat oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir yang fenomenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian bagi siapa yang membaca surat Yasin ketika ia lapar. Oh, ini lapar baca Yasin. Baca Yasin terus laparnya iya nggak hilang-hilang. Begitu selesai baca Yasin mati. Nahan lapar. Nah. Annal ja'i'a idza qara'aha bi khuduril qalbi asba'ahullah. Barang siapa yang merasa kekurangan kemudian ia membaca surat Yasin dengan hadirnya hati, artinya khusyuk baca Yasinnya dan memahami apa yang dibacanya, maka ia akan dikenyangkan oleh Allah, akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Jangan khawatir. Makanya bagi orang yang sudah rumah tangga tuh, istri kita ajarin tuh Yasin, surat Waqiah, surat Ar-Rahman. Udah 3 aja tuh suruh hafal. Udah. Itu pagi-pagi itu sebelum masak. Udah, duduk dulu baca Yasin sama Waqiah. Jangan lagi sholat. Lagi sholat nggak tepat. Habis sholat baru baca surat Yasin sama surat Waqiah. Istrinya tuh biar solehah, ya kan? Nah, paginya untuk malam hari baca Yasin dan baca surat Toha. Itu insya Allah senantiasa diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak gelisah. Gitu. Hidupnya tuh insya Allah tenang. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya tahadus binikmah nih saya. Saya kerjanya apa sih? Pak Jaja tak sendirian. Saya hidup kalau pagi sampai siang itu tidur. Ya kan? Gitu. Makanya nggak bisa kemana-mana. Ada tamu juga saya tolak. Gitu, ya kan? Gitu. Malam ya sebisa-bisanya kita pikir apa aja yang kita bisa. Subuh baca surat Yasin. Saya juga sudah biasa Yasin. Jadi bukan hanya sekedar ya insya Allah lah hafal Yasin ya. Insya Allah hafal, Ar-Rahmannya insya Allah hafal gitu. Karena saya sudah menjadi rahasia dapur saya gitu. Tetapi tidak boleh berteriak-teriak Yasin, tidak boleh. Ya anteng-anteng aja gitu ya. Nah, kenapa Yasin itu memberikan faedah? Barang siapa ketika kita lapar maka Allah akan mengenyangkan. Wa in qara'aha khaifun. Wa in qara'aha khaifun. Barisan keempat dari bawah tengah itu. Wa in qara'aha khaifun. Adhaballahu ta'ala husnahu. Barang siapa orang merasa takut, merasa susah, maka Allah akan menghilangkan terhadap orang tersebut susahnya dan rasa ketakutannya. Itu baca surat Yasin. Jadi jangan, walaupun kita itu nggak punya duit, ya udah nyantai-nyantai aja, nggak usah takut. Toh di dunia ini tidak ada orang kelaparan kemudian makan batu. Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Allah sudah pasti itu kasih makan. Hanya berbeda nanti cara Allah Subhanahu wa taala memberi makan tuh. Ya. Jadi santri itu harus punya keimanan seperti itu. Jangan khawatir. Usaha iya, harus wajib usaha itu karena syariat dilanggar ya dosa. Tetapi kita harus didasari dengan keimanan. Ikhtiar kita itu hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita sebagai manusia. Cukup dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Kaya, miskin, rezeki banyak, rezeki sedikit itu Allah yang ngatur. Bukan atas hasil kita usaha.
Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita keimanan seperti itu, bahwa kita ikhtiar wajib. Hasil ikhtiar itu bukan kita yang menentukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang menentukan, orang nih dari pagi sampai sore itu mestinya udah kaya semua itu. Kenapa? Tenaganya luar biasa, ya kan? Tetapi banyak sekali tuh ada orang subuh buta udah berangkat kerja, sore gelap baru pulang, tapi pas segitu-gitu aja tuh hidupnya. Ya kan? Kenapa? Karena Allah yang ngatur rezeki. Ada orang diam aja kaya. Kayak Imam Pasir di Banten itu, orang nggak pernah tahu pasar, nggak pernah tahu matahari, tapi rezekinya itu luar biasa, untuk makanin 100 orang sehari itu cukup. Itu. Kenapa? Karena Allah yang ngatur. Satu contoh. Saya punya kenalan seorang Habib yang dekat dengan saya, namanya Habib Ali Al-Husani bin Thahir. Itu orang tuh nggak punya usaha apa-apa sebenarnya, asli nggak punya usaha. Kalaupun travel bukan dia yang ngurus, ada travel pesantren bukan dia yang ngurus, pesantren ada saya yang ngurus. Tetapi duitnya itu kalau buka begini, duit itu asal keluar duit. Benar nggak bohong? Nih, iya, asal keluar duit. Berapa? Sono beli rokok. Beli rokok itu satu bungkus berapa nggak tahu dia nih. Rokok udah sono. Duitnya berapa nggak tahu dia. Gitu. Gaji santri itu, santri. Oh, kamu belum dikasih ya? Lupa di 3 bulan, 4 bulan lagi lupa dia. Kapan kasih lagi? Nggak pernah dia itu gitu kan. Padahal hidupnya kesana warawiri cuma ngobrol sama orang aja, tapi rezekinya luar biasa itu. Kenapa? Karena yakin bahwa rezeki itu bukan kita yang ngatur, Allah yang ngatur. Tuh ya. Kemudian lanjut, waman qara'a dzul hajati qadallahu hajatahu. Barang siapa yang punya keinginan, hajat, maka ketika membaca Yasin, Allah akan mengabulkan hajatnya. Dengan catatan tadi, biquduril qalbi. Nah, kita baca Yasin pengen hajat, pengen punya pacar, ya kan? Ditolak dulu pacarnya. Ya gitu. Kebiasaan santri baca semalam suntuk tapi bacanya ngawur. Asal baca aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mustaqim. Enggak dipikir artinya apa, ininya apa. Ya Allah benci. Lu kalam saya kata Allah, lu main-mainin. Gimana mau dikabul? Ya ada. Ini bercanda, Bu. Ya artinya orang banyak yang tahu dengan hal ini, tetapi kenapa hajatnya tidak dikabul? Nah, perlu ada pertanyaan. Jangan-jangan tuh orang baca Yasinnya salah-salah aja, ya kan? Buru-buru Yasin Al-Quran atau tenang baca Yasinnya tapi riya, ya kan? Apa Allah senang terhadap amalan riya? Kan enggak. Kapan itu saatnya baca Yasin? Bagaimana caranya kita munajat kepada Allah tidak tahu cecak pun? Jangankan orang, bagaimana caranya? Cecak pun nggak tahu. Kalau kita tuh sedang munajat kepada Allah, sedang membaca Yasin kepada Allah, bisa nggak kira-kira? Nah ini mah zaman sekarang makanya banyak nggak berkaya gitu. Ya, mohon maaf kan gitu. Mau baca Yasin keluar, ya kan? Yasin gitu. Nah bagaimana? Jangan-jangan tujuannya di dalam miskol hatinya itu, sekelumit hatinya ada sebuah keriaan, maka wajar itu. Nah, santri tidak boleh begitu. Santri.
amal itu bukan untuk manusia, amal itu untuk Allah. Allah yang akan menilai. Ya. Jadi kalau ingin hajatnya itu dikabul atas pembacaan Yasin, maka satu syaratnya, jangan riya. Yang kedua harus hadir hatinya, harus hadir dalam bacaannya, maknanya, tartilnya. Insya Allah itu dikabul. Bahkan ada doanya rahasia. Nanti kalau sudah pintar ngajinya baru saya kasih. Oh, dapat cewek. Gini. Dapat cewek tuh. Mahar. Mahar. Tenang aja, Bo. Gitu. Ya. Tenang aja. Yasin. Udah. Tetapi itu jangan riya. Usahakan kalau bisa cecek pun nggak tahu kalau kita sedang baca Yasin itu. Baru nanti Allah akan menilai kita. Masih ada. Wa man qara'aha fis subhi yakunu fi amanillah ilal masa. Nah, barang siapa yang membaca Yasin pada waktu subuh, maka ia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sore hari. Hanya membacanya yaitu tadi, jangan di sholat ya. Lagi sholat. Gitu. Lagi sholat baca, padahal sholat itu nggak boleh baca Yasin. Panjangan. Gitu. Kepanjangan. Kalau orang-orang makmunya mabok gitu ya. Terus barang siapa yang sering membaca Yasin, maka Allah akan memberikan keamanan terhadap orang tersebut dari bala, ya, dari faila pacaklik, dari kekurangan yang sangat, dengan diselamatkan dari wabah taun, wabah yang lain, penyakit baros, ya, penyakit kusta, kemudian penyakit panas. Anak kecil tuh sering-sering bacakan Yasin supaya ya tidak terkena penyakit panas tuh, step. Itu insya Allah Yasin digelar di air, guys. Insya Allah itu. Ya. Kemudian wa man qara'aha fil laili yakunu ahlahu fi amanillah ila subhi. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka ia akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya dan keluarganya sampai pagi hari. Itu luar biasa itu, ya. Wa idza quri'at 'alal mayyiti khuffifat anhu 'adzabul qabri. Kemudian ketika Yasin itu dibacakan di sisinya mayit, maka ia akan diringankan siksanya, siksa kuburnya. Makanya wajar tuh ziarah. Sekarang ada seorang ustaz ziarah itu nggak boleh. Siapa dari dulu juga Rasul melarang gitu ya. Gitu. Dan bacakan Yasin, mudah-mudahan dengan asbab surat Yasin itu ahli kubur khususnya yang dibacakan itu diringankan siksanya. Amin. In kana min ahlil adzab, apabila seorang mayit itu ahli dosa, maka ia akan diringankan dosanya. Kalau tidak ahli dosa, maka ia ruhnya akan diberi cahaya, akan diberi kenikmatan di dalam alam kubur itu. Sebab apa? Sebab alam kubur itu taman, lensa. Kalau kita baik di alam kubur itu akan baik. Ya. Potret gitu. Kalau kita itu buruk, maka taman bagi keburukan kita. Rodotum min riyadin jannah, kufratun min kufratin niron. Taman surga atau siksa neraka. Itu diawali dari di alam kubur. Kalau alam kuburnya enak, maka kesananya udah bebas tuh. Ya. Kalau alam kuburnya nggak enak, udah kesananya tuh nggak enak udah. Jangan harap itu, ya. Jangan harap itu orang. Kenapa? Kata Rasulullah,
Al-kubra rawdatun min riyadil jinan wa hufratun min hufarin niran. Tempat semayam terakhirnya manusia sebelum hari kiamat itu kan ada di Alam kubur. Alam kubur itu sebagai lensa kehidupan kita kelak untuk masa-masa. Bila di alam kuburnya itu enak, kesananya enak. Apabila di alam kuburnya itu nggak enak, ya sudah nggak enak kesananya. Nah, gitu. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya di alam kubur itu adalah taman bagi taman-taman surga atau siksaan bagi siksa neraka. Wa fi lafzi Yasin khamsu aqwalin. Nah, dalam kalimat Yasin itu ada 5 model bacaan. Nanti dijelaskan pada minggu yang akan datang. Demikian kajian surat tafsir ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.